Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Riano Vita Kausar Maulidanisa dari Program Studi Sains Informasi Geografi Mata Kuliah Meteorologi dan Klimatologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi pergerakan dari angin. Apa itu angin? Angin adalah udara yang bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke tempat bertekanan udara rendah. Salah satu faktornya yaitu gaya Coriolis. Poin-poin yang akan saya sampaikan, yang pertama, pengertian gaya Coriolis, yang kedua, sebab akibat gaya Coriolis, yang ketiga, sifat dari gaya Coriolis. Bumi berputar dari barat ke timur, gerakan ini disebut dengan rotasi bumi. Rotasi bumi berputar dengan kemiringan 23,5 derajat terhadap matahari. Akibat dari rotasi tersebut timbullah gaya Coriolis. Apa yang dimaksud dengan gaya Coriolis? Gaya Coriolis terjadi akibat rotasi bumi yang menyebabkan perubahan arah angin. Jika angin berhembus ke belahan bumi utara, maka akan berbelok ke kanan. Sementara, jika angin berhembus ke belahan bumi selatan, maka akan berbelok ke kiri. Mengapa di Indonesia hampir tidak pernah terjadi angin siklon? Berikut penjelasannya. Semakin kecil letak lintang suatu wilayah, maka semakin kecil juga gaya Coriolis. Gaya Coriolis dipengaruhi oleh garis lintang suatu wilayah. Sebabnya, angin siklon hampir tidak pernah terjadi di Indonesia dan berbagai negara yang ada di garis khatulistiwa. 4 sifat dari gaya Coriolis. Yang pertama, akan mencapai maksimum di kutub dan akan mencapai minimum di garis khatulistiwa. Yang kedua, gaya Coriolis hanya mempengaruhi angin, tetapi tidak mempengaruhi kecepatan angin. Yang ketiga, jika ada angin yang kecepatannya lebih tinggi dari kecepatan angin yang lain, pembelokan pada angin yang berkecepatan tinggi akan lebih besar pembelokannya dibandingkan dengan kecepatan angin yang rendah. Yang keempat, perputaran di belahan bumi utara akan searah dengan jarum jam, dan sebaliknya, perputaran di belahan bumi selatan akan berlawanan arah dengan jarum jam. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video animasi berikut. Check it out! Bumi selalu berputar setiap hari karena adanya rotasi bumi. Tetapi, tidak semua belahan bumi bergerak dengan kecepatan yang sama. Daerah khatulistiwa bumi akan berotasi dengan kecepatan 1670 km per jam, dan semakin tinggi posisi garis lintangnya, maka kecepatan rotasinya akan semakin pelan. Ketika kita berbicara tentang rotasi bumi, berarti yang bergerak gak cuma bumi, seperti lautan, gunung, bangunan, ikan-ikan dalam akuarium, dan juga mie instan yang ada di meja kalian. Semuanya berotasi. Otomatis, awan, burung, pesawat terbang di dalam atmosfer bumi juga ikut bergerak seiring dengan rotasi bumi. Lalu, apa hubungannya dengan gaya Coriolis? Seperti yang sudah kita bahas tadi di awal, kalau di setiap belahan bumi manapun memiliki kecepatan rotasi yang berbeda-beda. Perbedaan kecepatan rotasi bumi inilah yang kemudian mengakibatkan munculnya gaya Coriolis. Seperti contoh efek dari gaya Coriolis yaitu jet stream atau arus jet yang hampir selalu mengalir dari arah barat ke timur. Pesawat yang terbang dari arah barat ke timur cenderung lebih memilih untuk terbang di dalam aliran jet stream. Mengapa demikian? Karena pesawat akan mendapatkan dorongan dari aliran udara yang ada pada jet stream. Dan sebaliknya, jika pesawat dari arah timur ke barat akan menghindari jet stream, bahkan akan mendapatkan hambatan udara yang lebih kuat. Karena seperti apa yang kita bahas,
bahwa angin akan cenderung bergerak dari arah barat ke timur. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Check it out! Kemudian, efek Coriolis yang lain, kita sering mendemonstrasikannya dengan percobaan melempar ataupun menggelindingkan bola. Di dalam dunia nyata, efek Coriolis sering terjadi pada benda-benda yang menempuh jarak yang cukup jauh dan cepat. Contohnya, pada penembakan peluru sniper ataupun meriam. Pada utara Khatulistiwa, jika meriam ditembakkan ke arah utara, maka peluru akan sedikit berbelok ke arah timur. Dan sebaliknya, jika meriam ditembakkan ke arah selatan, maka peluru akan sedikit berbelok ke arah barat. Pada selatan Khatulistiwa, jika meriam menembakkan peluru ke arah utara, maka peluru akan berbelok ke barat. Dan sebaliknya, jika meriam menembakkan peluru ke arah selatan, maka peluru akan sedikit berbelok ke arah timur. Untuk itu, agar tepat mengenai sasaran, dalam perhitungan penembakan meriam, faktor efek Coriolis sangat diperhitungkan untuk koreksi arah tembakan. Efek Coriolis juga menyebabkan perputaran badai di utara dan selatan Khatulistiwa berputar dengan arah yang berlawanan. Di sebelah utara Khatulistiwa, badai akan berlawanan arah dengan arah jarum jam, dan sebaliknya. Di selatan Khatulistiwa, putaran angin akan searah dengan jarum jam. Mengapa bisa demikian? Kita ambil contoh di utara Khatulistiwa. Angin terjadi karena adanya area bertekanan rendah yang membuat udara bergerak menuju area tersebut. Udara bergerak dari segala arah untuk mengisi tekanan rendah tersebut. Udara dari timur dan barat cenderung bergerak lurus. Udara dari arah selatan akan berbelok ke kanan, sedangkan udara dari arah timur akan berbelok ke kiri. Jika udara terjadi seperti ini, maka akibatnya terjadi pusaran angin dengan arah berlawanan arah jarum jam. Di bagian selatan, sebaliknya, angin dari utara akan berbelok ke timur, sedangkan angin dari selatan berbelok ke barat. Akibatnya, arah pusaran angin di selatan Khatulistiwa berputar searah putaran jarum jam. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.